Angin menyapa dengan hembusan dingin, perlahan mengenai sekujur tubuh yang duduk di bawah pohon rindang beralaskan tikar coklat motif bunga. Kamu sedang merasakan hembusan angin itu menyapa hingga ke dalam jiwamu, membisikkan apa tujuanmu selanjutnya. Apakah kamu mempunyai cita-cita? Seakan berdengung di telinga. Kamu memikirkan banyak hal yang ingin kamu capai, dari mulai hal kecil hingga hal besar yang sangat kamu ingin lakukan. Tapi benarkah semua itu cita-cita kita? Atau hanya keinginan belaka yang hanya kita bayangkan saja? Cita-cita merupakan hal yang akan membahagiakan hidup kita. Tapi banyak orang takut untuk bercita-cita karena mereka takut gagal dengan segala rintangan yang akan dihadapkan saat mencapainya. Kenapa kita mesti takut? Padahal kita akan mendapatkan kebahagiaan itu dengan usaha kita. Pernah membaca komik ataupun webtoon tentang kerajaan? Duke mempunyai bawahan prajurit yang bertugas melindunginya dari teror maupun kejahatan orang luar. Prajurit itu mempunyai cita-cita kerajaan beserta pimpinannya aman dengan penjagaan mereka. Walaupun harus menumpahkan darah demi pimpinannya, mereka siap bertarung untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu makmur. Bukankah kita harus berpikiran sejalan dengan prajurit itu? Mempunyai cita-cita untuk sukses. Assalamualaikum. Annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini kita akan membahas motivasi yang ke-9 dengan tema pentingnya mempunyai cita-cita dari buku Change Your Habits. Kita langsung simak saja ya. Mengapa cita-cita sepenting itu dalam hidup kita? Cita-cita sangat penting kita miliki karena berkaitan dengan arah hidup kita. Kita mendambakan arah hidup yang seperti apa? Apakah kita akan sukses dan bahagia atau malah terpuruk hingga ajal kita nanti? Tidak mempunyai cita-cita berarti orang tersebut belum melewati tahap 0 dalam hidup untuk mencapai kesuksesan. Kita butuh waktu sebentar untuk memikirkan cita-cita kita. Atau apakah kita memikirkan ketakutan dahulu daripada cita-cita? Aku ingin pergi ke Paris melihat menara Eiffel di sana, di bawah indahnya cahaya Paris. Aku ingin mencoba rasa asli matcha di Jepang. Aku ingin pergi ke konser Seventeen dan mendengarkan lagu Falling Flower. Aku ingin pergi ke konser Stray Kids dan bernyanyi bersama lagu Behind the Light. Beberapa keinginan kecil kalian bisa mengarahkan ke cita-cita besar Anda. Jangan berpikir cita-cita harus sesuatu hal yang besar dan berat. Tapi cobalah merasakan apa keuntungan kita jika kita bercita-cita. Itu semua adalah sebuah contoh kecil. Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda. Kita tak perlu takut untuk mewujudkannya. Ingat, kita mempunyai diri kita dan Tuhan. Kita akan diarahkan dan aman. Sebenarnya, apa pentingnya cita-cita untuk hidup kita? Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, cita-cita adalah pintu. Pintu awal kita untuk membahagiakan kita, mencukupi, dan sebagai jalur kesuksesan kita. Cita-cita ibarat pintu yang mempunyai arah ke beberapa tujuan. Tak hanya satu, tapi banyak hal. Kita sukses, bahagia, sehat, tercukupi, semua perlu melewati satu pintu itu. Cita-cita merupakan pintu nyata dalam hidup kita. Mereka akan senantiasa terbuka dan seakan bisa tertutup karena diri kita. Kita bisa mengunci rapat-rapat, bahkan menggemboknya agar tidak bisa terbuka. Kita menutup dan menggemboknya dengan ketakutan kita. Jadi, kalian ingin melewati pintu ajaib itu atau tidak? Yang kedua, cita-cita merupakan obat. Mereka adalah obat dari segala kekurangan kita. Sakit, lemah, sedih, malas, semua dapat berkurang karena kita mempunyai cita-cita. Kita akan terus bergerak dan semangat untuk mencapai cita-cita hingga kekurangan kita tertutupi. Kekurangan kita ada dalam tubuh kita tapi seakan pudar karena semangat kita mengejar cita-cita. Jika kalian lebih suka diam dan tak mau bergerak, saya yakin kekurangan itu akan lebih dominan pada diri Anda. Yang ketiga, cita-cita ibarat dinamo. Kita memiliki energi positif dan negatif yang telah tertanam di dalam tubuh kita. Meskipun kita telah menanam energi positif lebih banyak, kita perlu menjaga keseimbangan kedua energi tersebut agar tidak membelokkan kita ke tujuan yang salah. Maka penting di sini kita menyeimbangkannya dengan cita-cita. Cita-cita harus ada sebagai mesin utama kita. Bayangkan jika mesin itu tidak bisa mengontrol tubuh kita. Apa yang akan terjadi? Yang keempat, cita-cita bagian keimanan terhadap Tuhan. Orang yang yakin memiliki Tuhan, pasti dia akan senantiasa mengimaninya dengan sebaik mungkin. Keimanan tersebut ditunjukkan dengan tujuan hidup kita. Tuhan akan melihat seberapa tinggi keimanan hambanya. Makin tinggi cita-citanya, makin tinggi keimanannya. Begitupun sebaliknya. Makin rendah cita-cita kita,
akan berpengaruh dalam menghadapi masalah atau rintangan dalam hidup kita nanti. Yang kelima, cita-cita adalah bahan bakar. Mobil yang tidak mempunyai bensin pun tidak akan bisa bergerak bukan di jalan penuh dengan transportasi lainnya. Sama halnya dengan cita-cita. Cita-cita ibarat bensin kita menuju tujuan hidup kita. Tak ada cita-cita berarti tak ada tujuan. Padahal tugas utama kita di dunia ini adalah menjaga kelestarian alam ini agar tidak rusak. Tapi kita tidak mengisi bensin kita tidak mau berpikir. Alhasil alam ini akan rusak perlahan karena keegoisan kita. Kalian ingin alam ini rusak dengan perlahan. Yang terakhir, cita-cita adalah ciri kemuliaan seseorang. Sudah menjadi pilihan utama kita ingin berbuat baik sepanjang hidup kita. Kita ingin diselimuti dengan energi kebaikan dan bermanfaat untuk sesama. Kita tidak mengutamakan gengsi. Kita mengambil cita-cita yang mulia untuk kebaikan diri dan makhluk lainnya. Wah, tak terasa kita sudah sampai di akhir video. Apakah kalian sudah mempunyai cita-cita? Atau bahkan belum terpikirkan saat ini? Tak apa, perlahan kalian akan memilikinya. Terus dengungkan itu di pikiran Anda. Anda akan segera memperoleh kebahagiaan itu. Quotes hari ini dari buku Change Your Habits karya Kak Isnaini Deka. Jangan mau menjadi orang yang merasa cukup nyaman dengan kondisi sekarang. Karena bisa jadi masih banyak yang bisa diperjuangkan sehingga kenyamanan yang ada mampu melahirkan kondisi yang lebih dahsyat dari sekarang. Kalau bisa lebih, kenapa cukup dengan apa yang ada sekarang? Sekian motivasi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di motivasi selanjutnya. Bye-bye.